Namanya sekarang era demokrasi, keterbukaan, transparansi, orang berpendapat boleh-boleh saja. Tapi kalau saya tidak melihat itu karena saya adalah pemikir, maaf, penggiat dan pelaku koperasi ya. Kalau saya lihat ini kesadaran Pak Prabowo terhadap ekonomi konstitusi itu yang saya lihat. Dan beliau tegas, ya, yang saya ulangi lagi, bahwa beliau mengatakan Asta Cita dilaksanakan dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang 45. Ketika bicara Undang 45, beliau mengatakan pasal 33. Nah, pasal 31, 2, dan 3 itu. Nah, sebetulnya juga memang Bung Akbar selama ini ada juga kehilapan ya daripada orang-orang koperasi maksud saya. Kita cara memandang koperasi itu hanya dari satu sisi, koperasi sebagai sebuah bentuk. Yaitu koperasi pinjam, koperasi ini itu bentuk gitu. Di luar negeri itu tidak bernama koperasi, tapi dia koperasi. Nah, harusnya koperasi di Indonesia berdasarkan ekonomi bersama pasal 33 ayat 1 ya, harusnya koperasi dipandang dalam dua hal, yaitu koperasi sebagai sebuah bentuk dan koperasi sebagai sebuah nilai. Misalnya gini, saya swasta itu, tapi pengelolaan perusahaan saya adalah prinsip kebersamaan. Saya punya modal 100 miliar, Bung Akbar pemegang saham 1 miliar sama. Tapi saya mendapatkan banyak karena saya punya modal 100 miliar. Tapi menentukan perusahaan suara kita sama. Itu adalah koperasi sebagai sebuah nilai. Itu yang berlaku di luar negeri. Itu koperasi Geno di Jepang, koperasi pertanian di Korea Selatan, ya, koperasi perikanan di Denmark, ya, koperasi listrik di Amerika. Itu sebenarnya tidak bernama koperasi, tapi dia dikelola secara koperasi itu. Oke. Ya. Artinya tidak bisa kita halangi orang berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini saya pernah koperasi pertanian ini itu terbesar nomor 2 di dunia. Dia di Korea ya? Di Korea. Ini koperasi pertanian ini nomor 2 di dunia ini koperasi ini. Itu dia punya aset, dia punya ini. Semua itu mengalahkan konglomerat di Indonesia. Ini koperasi ini. Oh ya. Nah, ya, tapi itu tidak bernama tidak ada undang-undang koperasi tentang itu. Mbak Dewi, terakhir juga. Itu tadi saya katakan bahwa banyak orang menghubungkannya dengan politik. Saya nggak ngerti bagaimana harus menyikapi seperti ini, tetapi menurut saya mungkin lebih baik kita fokus pada bagaimana tujuan awal dari koperasi itu sendiri ya. Ya tidak salah juga karena sudah 75 tahun koperasi di Indonesia ya seperti ini pembentukannya. Jadi sebagai suatu charity, pemerintah berusaha untuk menampilkan sebagai negara kesejahteraan dengan kepanjangan tangan melalui koperasi seperti itu. Nah, ini waktunya kita berubah, waktu kita bangun, hanya saja perlu ada komitmen pimpinan dan pengawasan. Nanti Bapak juga tanya ya, pengawasannya seperti apa? Karena jangan sampai kita melihat ini sebagai suatu gerakan komunal yang akan nanti menciptakan militansi warga negara Indonesia untuk sejahtera bersama.